Jadi pertama Isra dulu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah itu Mi'raj. Apa definisi Mi'raj? Mi'raj itu naiknya Nabi dari Masjidil Aqsa sampai ke langit ketujuh sampai Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah. Gitu ya. Kalau nabi-nabi tidak pernah, Yesus tidak pernah bertemu dengan Allah. Gitu ya. Silakan. Silakan, Yong. Apa yang mau kamu sampaikan, Yong? Mau bertanya atau mau dialog atau hoba-hoba awu-awu wadidaw? Ayo silakan. Yang aku tanya gini, tadi kan bicara mengenai Isra Miraj, itu mimpi atau gimana tuh? Subhanalladzi asra diperjalankan, berarti bukan mimpi. Jelas. Sedangkan dia tidur di rumah Ummu Hani. Enggak, coba kamu baca hadisnya, ya. Bahkan iya, tapi malam itu dia tidur di rumah janda. Bahkan ketika Rasulullah itu turun setelah selesai, tempat duduknya tadi yang tadi waktu dia berangkat masih hangat dari cepatnya, gitu. Nah, kalau kamu tetap ngeyel gini saja, John, coba kamu tunjukkan data bahwa Isra Mi'raj itu cuma mimpi, silakan. Kalau udah punya data ya sudah, silakan. Silakan yang lain juga. Otan yang ngerti Bible boleh dialog, yang tidak ngerti itu dia tidur di rumah janda. Ustaz, ketika Nabi Isra Mi'raj, siapa saksinya, Ustaz? Oke. Betul. Oke. Jadi gini ya, kalau ajaran samawi itu para nabi itu tugasnya menyampaikan. Nanti umatnya beriman atau tidak urusan umatnya. Semuanya, contohnya Yesus kan ngaku dirinya nabi, utusan. Apapun yang disampaikan urusan mereka, mereka menerima atau enggak terserah. Berarti Ustaz tidak ada saksi ya? Iya, Tidak ada saksi. Semua para nabi itu ketika ditanya saksi, pasti Allah. Saksinya Ummu Hani, saksi Ummu Hani di rumah janda. Oke. Sekarang gini ya, John. Iya. Atau gini, udah kamu udah bisa dialog kamu, John. Ya, ada bisa lah. Oke, sekarang coba. Oke, sekarang kamu saya tantang dialog ya. Apa yang kamu kuasai dalam Bible? Katanya kamu sekolah teologi. Ya, berapa tahun kamu sekolah? Ya sampai selesai lah mau berapa. Sekarang saya tantang ya. Kalau saya menentukan tema, tidak mungkin berjalan nanti. Karena kamu tidak menguasai Bible. Sekarang saya sarankan ke kamu, apa yang kamu kuasai dalam Biblemu? Ayo. Semuanya lah. Oke, tentang siapa Yesus, silakan. Udah dijelaskan tadi. Ya, silakan. Biar diulang-ulang. Tentang ketuhanan. Yang Tuhan tadi apa namanya? Menurut Bible siapa? Yang tadi udah jelaskan. Hanya omong doang. Takut dia. Yang tadi itu. Nah, sekarang keselamatan, silakan. Oke, kenapa keselamatan? Bagaimana caranya selamat? Kalau Islam kan mengakui Yesus sebagai utusan, kalau Kristen sebagai Tuhan. Silakan tunjukkan kalau ingin masuk kekal di surga, mentuhankan Yesus, datanya di mana? Banyak lah. Ya, satu saja. Percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku datang untuk membawa kamu ke tempat yang akan kamu tuju, berarti ke surga. Dia yang membawa ke sana. Sekarang caranya supaya kita dibawa ke surga harus mengakui dia sebagai Tuhan atau sebagai utusan? Sebagai Tuhan lah, percayalah kepadaku. Inilah hidup yang kekal, mereka yang mentuhankan aku. Itu di mana datanya? Gimana? Kasih kuat. Pakai data. Inilah hidup yang kekal, mereka yang mentuhankan aku. Silakan. Dia bilang, percayalah kepadaku. Nah, iya, oke, percayalah. Sekarang gini, Yesus, saya percaya sebagai kamu sebagai apa? Kepada kamu sebagai utusan untuk Israel, Matius 15:24. Sebagai nabi, Markus 6 ayat 4. Tuhan yang benar adalah Bapa. Matius 11:25. Dia datang sebagai manusia yang dia bicara itu. Kamu udah paham Bible kamu. Sekarang pakai data langsung. Kalau kamu ingin ikut aku kekal di surga, Tuhankanlah aku. Silakan, mana datanya? Kamu itu sekolah dari kecil sampai lulus tidak mengerti Bible. Ya dibully lah, masa enggak pula? Saya loh tidak punya kitab suci Bible, tidak tahu saya.
Ya. Jangankan sekolah, kitabnya gak punya. Cuma langsung tak hirup itu. Bible. Langsung masuk semua ke otak itu. Kamu sekolah nggak habis uang banyak berapa puluh juta, nggak tahu. Jadi tidak perlu sekolah kalau Bible itu. Sama dengan orang mau baca koran. Koran, maaf Pak, kalau saya baca koran ini, saya harus sekolah berapa tahun? Ini koran, bukan Quran. Ya, bukan kitab suci. Sama seperti Bible. Oh, ini Bible. Bagaimana caranya memahami Bible? Ini bukan kitab suci, cukup dibaca tahta. Oke, saya coba baca. Aplikasi itu baca. Ada. Sekali baca langsung nyantol di otak itu. Karena bukan kitab suci. Tapi kalau kitab suci, Taurat yang paham rabi, Al-Quran yang paham ulama. Makanya saya itu bertahun-tahun belajar Quran itu karena kitab suci. Andai kan Al-Quran bukan kitab suci seperti koran, majalah, cukup saya baca satu kali paham sudah. Itu. Nggak perlu saya sekolah. Karena apa bedanya? John sekolah ngabisin uang puluhan juta, nggak tahu apa-apa. Saya nggak usah sekolah, Bang Juma nggak usah. Yang habis berapa puluh juta untuk belajar Bible, nggak usah. Tapi ketika dialog, mereka inilah Bang Juma, Ustadz Sugi, apologet Islam kalau dialog, pakai data. Gitu. Tahta banyak ngomong, naik ke atas. Ya. Nggak usah tapping. Kalau belajar, kalau memang paham Bible, tantang tahta itu, naik ke atas. Apa yang kamu kuasai? Kalau cuma tapping-tapping, ngapain ya? Silakan John. Kalian tuh mentuhankan Yesus tidak bisa detail seperti saya menjelaskan siapa itu Yesus. Coba. Tadi udah dijelaskan tadi. Gini, aku jelaskan kembali ya. Halo. Di kejadian 3 ayat 14 itu perkenalan Musa bahwa aku adalah disuruh kepada Musa untuk di Keluaran 6 ayat 1 sampai 2 dibilang juga gini, aku telah menyatakan diri kepada Abraham, Ishak, Yakub, tapi tentang namaku aku belum menyatakan diri, belum. Jadi kepada Abraham Allah tidak pernah menyatakan diri namanya. Ishak, Yakub, Ismail, siapapun dia, termasuk Musa, Allah tidak pernah menyatakan diri tentang namanya, tidak pernah. Jadi omong kosong kalau ada orang yang mengatakan bahwa nama Allahnya Musa ketika Tuhan mengutus Yesus namanya namanya Ibrahim itu Allah, itu omong kosong semuanya. Baca Keluaran 6 ayat 1 sampai 2. Aku telah menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tapi tentang namaku aku belum menyatakan diri. Jadi ketika Yesus datang di dunia, telah dinyatakan nama Allah itu, namakanlah dia Yesus. Berarti Tuhannya Yesus dengan Tuhannya di Yohanes 17, di Yohanes 17 udah ada nyambung gini. Berarti Tuhannya Musa dengan Tuhannya Yesus sama gitu. Ya? Gimana? Kan yang namanya utusan pasti memperkenalkan Tuhan kan? Tuhannya Musa memperkenalkan Elohim. Kalau Yesus apa? Ayo coba. Nah, itulah kamu itu udah ngerti. Ya. Seakan-akan di zamannya perjanjian lama Tuhan mengutus Musa, Abraham memperkenalkan lewat mereka. Lalu di zamannya Yesus Tuhan itu menjelma jadi Yesus. Seakan-akan gitu mereka ini maunya. Padahal kalau saya nanya ke Yesus, Yesus, benar kamu itu Tuhan yang turun? Enggak. Saya ini seperti Musa tahta. Sudah dinubuatkan Ulangan 18:18. Nanti akan kubangkitkan nabi seperti engkau Musa. Ya aku ini. Gitu. Kalau Kristen enggak. Malah nabi ini Ulangan 18:18 kan jelas nabi akan dibangkitkan.
Pas Nabi itu bangkit benar-benar ada, malah dituhankan oleh Kristen. Kan lucu mereka ini. Udah jelas akan kubangkitkan Nabi seperti Musa. Pas benar-benar ada, ditolak oleh Israel. Yang lebih aneh, Kristen malah dituhankan. Ibaratkan ada orang nyalon kepala desa gak jadi, dilantik jadi presiden. Nah, lucu kan? Gitu. Aduh, silakan. Ini yang baru datang, Oten apa Kristen? Ayo. Kristen. Silakan, mau dialog atau mau bertanya? Yang mengakui Yesus itu Tuhan pada mulanya itu orang-orang Yahudi kok. Coba. Oke, sekarang pengakuan Yesus dulu. Masih seorang apa? Matius, Yohanes, orang Israel. Oke, sekarang gini John, caranya yang mengakui pertama Yesus itu Tuhan ada Yahudi. Sekarang pengakuan Yesus dulu. Siapa yang percaya? Hukum yang terutama apa? Saya nanya. Hukum yang terutama ketika Yesus menyampaikan apa hukum yang terutama? Coba. Apa? Hah? Macet. Kalian ini cuma ngomong Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. apa Tuhan Allah? Oke, berarti tidak pernah kan Yesus mengatakan hukum yang terutama, ingatlah Israel, aku ini Tuhan. Lalu orang Yahudi percaya. Baru nyatanya Yesus selama dia lahir sampai dia tidak ada di dunia, tidak pernah ngaku Tuhan. Makanya saya itu tadi ngomong, kalian ini ibaratkan orang nyalon kepala desa gak jadi, ya kan ada memenuhi syarat, malah dilantik jadi presiden, kan lucu. Ayo, apa lagi? Ayo yang Kristen, silakan. Mau ngomong apa? Mau nanya bang. Gawan, silakan. Kalau paham Bible kita dialog, kalau tidak paham bertanya saja, silakan. Oke, saya mau nanya dulu sebenarnya. Pengertian Tuhan silakan. sama Allahnya abang ini kayak gimana? Soalnya dari tadi kayaknya karena beda persepsi aja. Kayak kalau menurut saya sih karena beda persepsi antara pengertian. Ya, coba apa pertanyaannya? Jadi gini bang, kalau di abang kan di Islam Allah itu kan atau Allah ya, itu kan nama Tuhannya abang kan. Terus. Nah, kalau kami itu, kalau saya pribadi percayanya kan emang Allah itu Tritunggal. Ya mungkin abang pernah dengar lah Tritunggal itu. Jadi Tuhan kalau di perjanjian lama itu biasanya tulisnya Yahweh, YHWH, itu nama Allah. Ya. Nah, tapi kenapa tadi dibilang kayak misalnya Yesus itu Tuhan atau enggak, terus Tuhannya Yesus itu sama atau enggak? Ya karena Yesus itu adalah salah satu pribadi dari Tuhan. Balik lagi ya, ini Datanya di mana? pengertian kita beda ya. Datanya di mana? Kenapa? Datanya di mana? Bahwa Yesus itu Tuhan juga. Bahwa Yesus itu Tuhan. Dengan pakai juga Tuhan. Enggak pakai juga Pak Tata. Nah terus, yang kan gini, Tuhan itu berapa sih? Satu lah. Oke, siapa Tuhan namanya? Siapa? Oh Yesus. Gimana datanya? Dengarlah Israel, Tuhan Allah, Tuhan Yesus itu aku satu-satunya. Udah jelaskan Enggak. tadi. Gini. Pak Tata. Giliran saya dulu ya. Bang Johan, sebentar Bang. Iya. Oke. Jadi Ayo, coba. kalau ya tadi ya, kalau nanya Tuhan itu ada berapa, kalau kita baca di Ulangan 6 ayat 4 karena tadi ngomongin data, di Ulangan 6 ayat 4 saya bacain aja ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, Esa di sini kalau kita lihat di situ tuh ditulisnya Elohim. Elohim itu bentuknya jamak. Tapi jamak ini bukan berarti Tidak, ada orang Israel dah mengartikan Elohim Jama itu berarti dia punya pribadi atau enggak. sabar. Nah, Silakan. ini jamak Ya, habis ini saya bantah pakai ucapan Yesus ya. boleh. Setelah saya ngomong ya. Nah, Ya, Elohim ini bentuknya jamak, tapi bukan berarti ada banyak. Tapi ini nunjukin bahwa emang kemuliaan dan keunikan Allah itu yang Esa itu dalam pribadi yang kompleks, Tritunggal. Silakan Bang. Oke. Jadi kata Yesus, mengenal kau satu-satunya Allah yang benar. Tepat sekali guru, dialah Tuhan, tidak ada yang lain kecuali dia. Makanya kalau ingin hidup kekal di surga, mengenal satu-satunya Allah itu. Dan mengenal Yesus sebagai utusan. Nah sekarang kalau saya mentuhankan Yesus, tidak mungkin saya kekal di surga, tidak ada datanya. Kecuali sampean punya ada data. Karena saya menguasai Bible, semua ucapan Yesus kalau masuk kekal di surga,
mentuhankan Allah saja dan Yesus sebagai utusan. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Nah sekarang ada nggak? Karena Islam mengimani Yesus sebagai utusan. Kristen mentuhankan Yesus. Ada nggak datanya kalau ingin hidup yang kekal mentuhankan Yesus? Nggak ada kan? Ya sudah. Mau gimana? Kira-kira. Nah, balik lagi Bang. Tadi kan karena pengertian Tuhan dan Allah kita itu beda. Makanya tadi Yesus bilang Allah itu satu-satunya. Ya memang karena balik lagi ke tadi ya, Tuhan itu Allah itu Esa. Allah itu Esa itu maksudnya dalam bentuk yang Terus, tadi Elohim. lalu Yesus sendiri harus diakui sebagai apa kalau ingin kekal? Sabar Bang, sabar. Makanya karena balik lagi kan tadi saya bilang karena pengertian Tuhan dan Allah kita itu beda. Dan saya pribadi percaya bahwa Allah itu yang tadi ya Tritunggal. Jadi kalau misalnya disebut Allah atau disebut Tuhan, ya karena emang ada tiga pribadi. Nah, Enggak, intinya kalau saya ingin kekal di surga harus mengakui Yesus sebagai apa? Nah, balik lagi makanya saya akan jawab ke situ. Nah, Silakan. kalau tadi Sebagai nanya apa? buktinya Yesus itu Tuhan, kalau bilang di mana Yesus bilang kalau dia itu Tuhan dalam Alkitab, nggak akan ada. Emang karena Yesus nggak pernah bilang. Berarti yang ada itu kalau ingin hidup yang kekal harus imani Yesus sebagai apa? Yang ada datanya. Sabar. Nah, sabar Bang, sabar. Nah, Kalau ya misalnya kamu yang nggak jawab, mau sabar gimana? Kamu nggak jawab dari tadi. ya imani Yesus sebagai Tuhan. Ya di mana datanya? Nah, makanya mau saya jawab. Ya, Apa silakan, udah Pak, langsung? silakan. Kan tadi Ya. nanya, saya jawab Silakan. pendek. Ini saya jawab Inilah pendek. hidup yang kekal coba. Nah, buktinya kalau Yesus itu Tuhan, pasti udah pernah tahu ya. Orang pasti balik-balik ngomong Yohanes 1 ayat 1. Terus, misalnya ada lagi ini, Titus 2 ayat 13. Muter-muter Anda ini. Enggak muter-muter. Karena pemahaman Tuhan dan Allah kita itu berbeda. Ya Kalau udah abang, pakai data. Jadi kalau ingin hidup yang kekal harus imani Yesus sebagai Tuhan. silakan pakai data. Loh, udah dijawab. Pakai data, maksudnya mau bukti apa lagi? Kalau saya pakai data sebagai utusan Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Ini data sebagai utusan masuk surga. Betul, Nah, sekarang ya. kalau menurut kamu sebagai Tuhan, data silakan. Loh, betul. Yesus itu utusan, tapi Yesus itu Tuhan. Terus apa salahnya? Oke, berarti kalau ingin hidup yang kekal harus imani dia sebagai Ya Yesus itu Tuhan, tapi dia juga datanya. utusan. Datanya? Salahnya gimana maksudnya? Oke, kalau sebagai Tuhan datanya Datanya, ya memang Yesus itu Tuhan. Udah banyak. Ngarang ceritanya itu. Tadi saya udah bilang dari Yohanes, dari Titus, dari Ibrani. Jadi gini kawan ya. Terus salahnya apa? Oke, sekarang saya netizen. Jadi kawan, orang Kristen ini sesuatu yang ada data nyata, mereka tidak mau. Tapi yang tidak ada, diada-adakan, itulah Kristen. Makanya saya lebih suka nanya ke Yesus, Sus, kamu itu siapa? Utusan untuk Israel. Matius 15:24. Apa tugasnya utusan, Sus? Penyampai firman. Yohanes 3:34. Barang siapa yang diutus oleh Allah, maka tugasnya penyampai firman. Mana datanya kamu menerima firman? Yohanes 12:50. Apa yang aku sampaikan sebagaimana difirmankan oleh Allah kepadaku. Lalu kamu apakan firman itu, Yesus? Aku sampaikan kepada umatku Israel. Yohanes 17 ayat 8. Siapa yang mengutus kamu? Allah Bapa. Yohanes 5:37. Siapa Bapa itu? Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25. Ada di mana Tuhanmu itu? Di langit. Matius 18:19. Enak kan kalau nanya ke Yesus? Oke, kalau kayak Mereka gitu. nggak mau itu. Maunya Oke. mereka itu Tuhan itu seperti pagan. Oke, kalau Berapa kayak gitu, Subah Bang. Wisnu, Oke. Lata Uza Manat, Zeus Hera Athena. Itu kan tiga-tiga kan? Kristen kalau kayak mau gitu gimana? ikut. Weh, ajaran pagan, saya ikut juga. Tuhan saya tiga juga. Bapa, Anak, Roh Kudus. Maunya mereka seperti itu. Nggak mau Tuhan satu itu, nggak mau mereka. Nah, kalau kayak gitu, terus yang maksudnya firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita, maksudnya Oke, gimana? apa itu firman? Ya itu firman itu adalah Allah, firman itu bersama Salah, firman itu, kamu tahu nggak apa itu firman? Coba pakai data. Ya nggak usah nanya firman itu apa. Terus kalau kayak gitu maksudnya Oke, apa? sekarang karena kamu udah menguasai Bible, firman itu perkataan. Keluaran 3428, Yeremia 15:16, Yeremia 30 ayat 4, Yehezkiel 3 ayat 4. Karena firman itu perkataan, diterima, didengar oleh Yesus, tidak pernah menjelma. Ya, terus kamu menjadi menerima manusia firman, maksudnya ya. gimana? Bagaimana Gimana? caranya kamu menerima firman Yesus? Menjadi Saya manusianya gimana mendengar. maksudnya, Bang? Yohanes Menjadi manusianya gimana, Bang? 15:15. Karena Bang katanya udah jago Bible nih. Terus menjadi Iya. manusianya maksudnya gimana? Tidak pernah. Tidak Oh, pernah jadi menjadi manusia. Yohanes itu salah dong ya? Yang Salah, bukan salah. Maksudnya gini, maksudnya dia diciptakan dengan firman. Kenapa ini di mute sih? Ya, karena kamu tidak paham Bible.
Loh, Nah sekarang gini ya. maksudnya Oke, diciptakan kita gantian. Nggak ada mute. Jadi gini. Gantian aja. Sekarang gini ya. Firman itu kan perkataan. Yang namanya perkataan tidak akan menjelma, tapi diberikan. Contohnya Musa, Yesus, Nabi Muhammad. Utusan kan 3 orang ini. Utusan ini penyampai firman. Berarti yang firman itu bukan Yesus, tapi Injilnya. Yang firman bukan Musa, tapi Tauratnya. Yang firman bukan Nabi Muhammad, tapi Al-Quran. Al-Quran, Taurat, Injil itulah firman Tuhan yang diterima oleh 3 nabi ini. Karena firman itu perkataan. Makanya kalau saya nanya ke Yesus, Yesus, bagaimana kamu menerima firman? Ya saya mendengar tahta. Yohanes 15:15. Aku menyampaikan segala sesuatu ya yang ku dengar dari Bapa. Apa yang didengar? Firman kan ucapan. Itu yang benar ya. Gini bang, Kalau di kita Yohanes tuh enggak. dibilangnya tuh firman itu Masa adalah Yesus Allah. yang firman? Loh, itu Masa bisa firman gitu loh. menerima firman? Tapi firman itu adalah Allah dibilangnya. Firman itu adalah Allah, Oke, terus di ayat berarti 14 ketika firman itu Yesus telah mati, menjadi oke. manusia. Oke, sekarang kalau firman itu Allah, Allah berarti menjadi Yesus ya? Hah? Bukan. Firman itu adalah Allah. Balik lagi bang. Berarti firman bukan Tuhan, Allah. enggak. Tuhan dan Allah pengertian kita tuh beda. Jadi Oke, firman apa itu adalah Allah. Coba, kalau Tuhan apa? Ya Tuhan itu Tuhan. Itu kayak Kalau jabatan Allah? gitu loh bang. Kalau Allah? Iya, Tuhan dan Allah itu sama-sama Oke, kayak jabatan. berarti kalau Bukan nama. Makanya berarti kalau Tuhannya Yesus abang, siapa? kalau abang kan Tuhannya nggak namanya cuma Allah, Allah doang. Aduh, Oke, sekarang berarti Tuhannya Tuhan itu Yesus siapa gelar. namanya? Tuhan itu gelar. Ya. Berarti Tuhannya Yesus siapa namanya? Yesus memanggil Tuhan itu siapa? Aduh. Yesus tidak pernah memisahkan antara Tuhan dengan Allah. Nggak pernah bisa memisahkan. Anda yang memisahkan antara Tuhan dengan Allah. Rusak memang. Pemikiran Kristen itu pertama mereka Ulang. Justru Yesus tidak pengertian pernah kalian itu memisahkan terlalu antara Tuhan simpel. dengan Allah. Gini bang. Iya, di dalam- Kenapa pengertian Tuhan dalam Islam itu lebih gampang dimengerti? Karena Islam itu dibuat sama manusia, bukan sama Tuhan. Oke, sekarang kita pakai KBBI atau pakai Google terserah. Apa itu Tuhan? Mana sih di mute terus? Enggak, Banget karena kalau saya ngomong ya. melenceng, kamu udah Banget mau. kalau ngomong. Ketika saya nanya, kamu Kalau mau saya ngomong ya? mengalihkan. Ya ampun, di mute. Oke, terus. sekarang gini ya, kita harus samakan dulu. Secara umumnya manusia Indonesia ya, apa Enggak, itu Bang, Tuhan? gini, kalau abang mau ngomongin Kristen, jangan bawa-bawa pengertian abang di Muslim. saya ngerti ke Kristen. Bible. Makanya Tapi kan abang Bible ada di atas selalu sama masain Allah itu Allahnya abang gitu. Jadi Oke, sekarang. Tuhan dan Allah, ya itu Allah itu nama Tuhan, terus Tuhan tuh ya cuma satu itu gitu. Oke, sekarang gini aja ya. Makanya karena pengertiannya abang itu seperti itu, mentok Oke, terus. sekarang gini aja biar enak ya. Saya pakai Al-Quran, Tuhan menurut Nabi Muhammad siapa? Dan Tuhan menurut Yesus siapa gitu ya. Ayo silakan kamu dulu. Menurut Yesus siapa Tuhan itu? Saya ya lanjut aja Ustaz. Saya agak gregetan ini Apa di Ustaz. mute terus sih? Payah Ya, Mana yang banget. lihat? ayo, biar enak kita. Enggak, kenapa saya di mute sih? Ya Jawab sudah, dulu sudah dong. Tadi mute itu, coba. Enggak, tadi di mute kenapa coba? Ya karena kamu udah mau, kamu itu selalu mau melarikan diri dari Bible. Melarikan diri dari Bible gimana? Saya Udah, jawabnya sekarang, pakai Bible, sekarang. Anda Saya jawabnya pakai Al-Quran. sekarang gini ya, saya Kita mau akan bahas Bible atau mau bahas data-data Al-Quran nih? Tuhan Kita mau yang bahas benar. Bible atau Al-Quran nih? Dua-duanya, ayo. Dua-duanya? Ya. Gimana caranya dua-duanya? Orang kita Oke, konsepnya aja udah oke, beda. gini aja, kalau kamu udah mampu, versi Bible kamu siapa itu Tuhan? Saya versi Tergantung. Al-Quran. Tergantung. Kalau Tuhan dalam perjanjian lama, Bingung dia. enggak bingung. Karena kalau dalam perjanjian lama, penulisan Tuhan dan Allah itu berbeda. Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda, ya nggak? Dengan Oke, perjanjian sekarang baru. gini aja, biar mudah ya. Kamu itu mau lari kemana-mana, sekarang gini aja. Enggak lari, karena kita bahasnya pakai bahasa Indonesia. Karena Oke, kalau sekarang pakai gini bahasa aja ya. Indonesia nulisnya seperti Oke, itu. sekarang udah gini. Tuhan menurut Kristen siapa? Pakai data. Oke? Tuhan menurut Islam siapa? Pakai data. Silakan. Oke, di Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Di situ aja udah jelasin. Oke, sudah saya bantah pakai Matius 11:25. Oke. Coba baca. Matius 11:25. Ya, menurut Paulus Tuhan itu Yesus kan? Oke, saya bantah pakai ucapan Yesus. Siapa Tuhan yang benar? Coba. Matius 11 ayat 25 saya bacain ya. Nah, Sebentar, saya bukanya semuanya dulu aja biar enak. nah, Matius 11. nah.
Ini judulnya kalau di Alkitab, ajakan juru selamat. Ya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa. Ini Bapa, oke, Tuhan langit dan bumi. Nah, berarti menurut Yesus Bapa itulah Tuhan langit dan bumi. Nah, makanya saya bilang dari tadi, Bang, Tuhan dan Allah itu konsep kita beda. Tuhan Sudah ya. dari konsep Berarti kami itu ada 3. menurut Paulus Bapa, Tuhan itu Anak, Yesus. dan Roh Kudus. Oke, sudah. Sekarang pakai data mana lagi? Gini, kalau oke, gini lah. Udah, Abang terima udah, dulu. Ini kamu udah mau diatur, kamu gini loh. Udah selesai itu menurut Paulus Yesus. Kenapa di-mute terus sih? Kenapa di-mute terus? Menurut Yesus Kenapa di-mute yang terus? Tuhan adalah Takut ya? Bapa. Takut Oke, ya? sekarang Di-mute silakan terus. pakai ayat mana Kenapa lagi? di-mute terus? Enggak, saya nanya kenapa di-mute terus? Inilah Kristen kadrun. Loh, karena kamu udah nyambung. Loh, gimana nggak nyambung? Katanya tadi minta dialog. Oke, udah selesai sekarang ya, selesai. Sekarang mau pakai data mana lagi? Takut banget, nggak takut banget sih kalau Jangan framing, gantian. Ini nge-framing aja. jangan framing gimana? Kenapa Tahu masalahnya. Silakan. Nah, Kalau jangan kalian nangis, ngomong aja, nggak usah diem. nangis. Kalau Nggak usah kayak pasar. nangis gimana? Suaranya aja nggak ada nangis. Oke, Jangan sekarang kayak pasar, silakan jangan pakai kayak data Enggak, mana? kalau di-mute, Silakan. Iya. males Ya banget udah, kalau silakan. di-mute. Pakai data apa lagi? Nanti saya bantah pakai ajaran Yesus, ayo. Enggak, ini kan saya lagi mau baca tadi, udah langsung dipotong, Ya, silakan. terus di-mute. Silakan. Padahal kalau kamu ngomong, saya diem aja loh, nggak Ya, silakan. ngomong. Ayo. Ya, Tapi lanjut. saya ngomong selalu dipotong-potong. Nggak usah nangis, lanjut dah. Nangis dari mana? Yang takut tuh kamu nge-mute Ya, terus. silakan, ayo coba baca. Iya, ini baca ya, ulangin lagi ya, gara-gara tadi dipotong. Ya. Pada waktu itu Yesus berkatalah, Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Nah, Ini bilangnya ada 2 ya, Bapa, kemudian Tuhan langit dan bumi. Tuhan langit dan bumi, Bapak. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tapi Terus? engkau nyatakan pada orang kecil. Ya. Tapi kan pasti Anda mau ngomongnya cuma masalah bersyukur padamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Ya, udah, terus. Di sini ada 2 ya, ada 2 kata, Bapa dan Tuhan. Berarti ini Bapa ini Tuhan. adalah Ibaratkan gini, aku bersyukur kepadamu ya Allah, Tuhan langit dan bumi. Berarti Allah itu Tuhanku, Tuhan langit dan Oh, bumi. Allah sih, ini kan kita ngomong Bible. Nah, iya, enggak, andai kan Indonesia dong, saya. Allah. Saya kan Allah punya tuh di mana? Allah tuh di Gini Al-Quran loh, gini, tuh, saya tunggu juga dulu. Allah Itu kan dibaca kamu udah mau Allah. diatur. Gini loh, ibaratkan gini loh. Tuhan saya kan Allah. Lalu saya mengatakan, aku bersyukur kepadamu ya Allah, Tuhan langit dan bumi. Nah, di situ Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Maksudnya dia bersyukur kepada Tuhannya gitu loh. Silakan. Kan? Itu Bapa, itu anggota dari Tuhan, salah satu pribadi dari Ya, Tuhan. udah selesai. Sekarang mau pakai ayat apa lagi? Loh, apanya tadi saya udah ngasih ayat. Nah, ya saya Ayat bantah di dengan Roma. ayat Yesus. Tadi Iya, di Roma, saya bantah dengan di Roma Yesus. 10 ayat 9. itu Ya kan saya dibilang, bantah dengan Matius 11:25. Iya, itu nambahin kan malah. Makanya gini ya. Di Roma Berarti 10 ayat Tuhan itu 9. siapa menurut Yesus? Sabar. Di Roma 10 ayat 9 itu kan dibilang mengaku Yesus adalah Tuhan. Terus tadi di Matius 11 dibilang Bapa adalah Tuhan. Jadi ini udah 2 pribadi loh. Ada Yesus, ada Bapa. Yesus. Ya enggak gini, menurut Paulus, Bang, Yesus saya belum yang selesai Tuhan. ngomong loh, Bang. Menurut Bang, Yesus, saya dipotong-potong Bapa di yang mute. Tuhan. Tapi waktu saya ngomong Anda potong-potong. Udah Mana ini? selesai. Belum selesai saya ngomongnya. Gini loh, enggak gini loh. Saya belum Selesai. selesai Menurut ngomong. Yesus, Tuhan itu Allah Bapa. Menurut Paulus, Yesus. Nah, berarti Kristen pengikut Paulus gitu loh maksudnya. Udah selesai. Silakan. Apa lagi? Di mute lagi. Iya selesai udah. Silakan. Mau pakai ayat apa lagi? Loh, belum selesai, Bang. Nah, kalau misalnya waktu Yesus belum. dibaptis, ada suara, inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Itu udah jelas kan bahwa Yang mana yang Allah Tuhan? pun aja sampai ngomong seperti itu. Ya, yang mana yang Tuhan di situ? Dua-duanya Tuhan. Oh, berarti ada dua Tuhan. Bang, pengertian Tuhan kita tuh udah beda. Makanya Anda Yang selalu saya tanya di situ kan ada ketawa, tiga, karena Anda ada nggak ngerti Yesus, Tuhan ada itu seperti Bapa, apa. ada Roh Kudus. Yang mana yang kamu Tuhankan? Kenapa? Kan ada Bapa, suara, ada Yesus dibaptis, ada burung merpati, Roh Kudus. Yang mana yang kamu Tuhankan? Tiga-tiganya Tuhan. Ya sudah, ada 3 Tuhanmu. Beda dengan Tuhannya Yesus, ada 1. Duh gimana ya cara jelasinnya? Duh gimana nih ya? Di mana bilangnya Yesus Tuhannya cuma 1? Oh, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Allah loh, Yesus Bang. sebagai utusan. Allah loh, Bang. Allah Ya loh. sudah, ya tetap mau Allah, mau siapa tetap satu kan? Loh, tadi Bang, yang aku udah bilang, Bang. Udah gini loh. Sudah saya Diulangan. bantah. Tuhanmu ada 3, Tuhannya Yesus 1. Bang, Udah. tadi kenapa di mute terus sih? Tadi Loh, diulangan aku udah bilang. Karena kamu udah mau diatur. Udah selesai mau dibahas lagi. Kasihan, janganlah diketawain gitu.
Kan udah dibilang Tuhannya Yesus satu-satunya Allah Bapa. Tuhanmu kan sudah kamu Selesai dari akui. mana? Selesai dari mana? Itu Betul. selesai menurut abang. Aku belum Udah selesai. selesai. Tuhannya Yesus satu yaitu Allah Bapa. Kok di Tuhannya sih? kamu. Takut banget Tuhannya tadi. kamu tiga. Udah selesai. Apa yang mau Jawab. dijawab? Jawab. Ya silakan. Selesainya gimana tadi? Selesainya gimana? Oke, coba saya nanya. Tuhanmu ada berapa? Tuhan ada satu. Siapa namanya? Tuhan tuh ada satu. Ada Allah Bapa, Berapa? Allah Anak, Allah Terus? Roh, Mampus dah. Allah anak, terus siapa lagi? Allah Bapa, Dua, kurang satu. Allah Roh Kudus. Tadi udah dibilang. Gratis satu. Jadi Tuhan satu gratis dua. Ada tiga. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tahu aja, gak apa-apa. Yuk. Bang, Tuhan itu. Ada 3. Tuhan Gimana, itu. gimana? Ya coba saya hitung Ulangan. lagi. Coba dihitung lagi. Tuhanmu siapa? Tuhan, Siapa namanya? Allah Bapa, Bapak satu. Anak. Siapa lagi? Ada ditambah lagi? Mau ditambah lagi? Anak, Siapa? Anak. Dua. Dua. Kurang satu. Kurang satu. Roh Kudus. Oh 3. Oke, tidak masalah. Astaga, MU. Udah? 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 Iya, Berarti sudah. kalau Kalau udah saya nanya Sus, kalau Tuhanmu berapa Sus? 1. Markus 12:29. Yohanes 17:3. 1 Allah Bapa doang. di mana? Coba apa tadi di Markus berapa? Coba hukum yang terutama apa? Enggak, tadi di Markus berapa? Markus 12:29 coba. Rupa-rupa Hukum yang terutama ialah Tuhannya. dengarlah hai orang Israel. Ini kenapa ada yang suara berisik banget ya? Hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Terus kan? Tepat sekali guru. Oh, tadi katanya minta 29 doang. Ya sudah, ya Esa sudah 1 berarti. Loh, Esa itu dalam pengertian ini ya adalah tunggal. Nah, sekarang kalau bukan 1 berapa? Sekarang saya nanya, kalau bukan 1 berapa? Di sini pengertian Esa itu Dan adalah saya tunggal. tanya, kalau Esa itu bukan 1, berarti berapa? Tunggal. Tunggal itu berarti berapa tunggal itu? 1 atau 3? Tidak ada yang lain. Waduh, mampus. Kenapa bingung sih Bang? Tunggal itu Oke, kalau 1 siapa namanya? apa? Satu dan tunggal kan beda. Oke, sekarang kalau 1 siapa namanya? Kok aku nggak bilang satu, aku bilang tunggal. Nah, terus Tunggal itu berapa? Syahadu na'udzubillah min zalik. Tunggal itu berapa? Tunggal itu berapa? Tunggal itu nggak harus satu. Nah, itu berapa? Berapa? berarti? 103. Berapa? Apa? Kalau bukan tunggal, kalau bukan 1 berapa tunggal itu? Tuhan itu Esa, tunggal. Esa, Tapi ada tiga tunggal. pribadi. Berapa tunggal itu? Ada 3 pribadi. Melawak United ini udah kelihatan goblok ya kan? Anak tunggal. Berarti ada 3. Anak tunggal itu apa, Mal? Oke, sekarang pakai data ya. Dengarlah Israel, Tuhan Allah kita 3 pribadi itu di mana? Aku sakit-sakit sampai garu-garu kepala aku, Sat. Udah biarin lah. Gini deh ya. Kalau Iya. tadi bilang masalahnya ada 3 di mana? Lihat di Matius 28 deh. Nah. Ya berapa? Berarti intinya Tuhan itu ada berapa intinya? Tuhan tuh satu, Namanya siapa? pribadinya ada 3. Loh, saya udah nanya pribadinya. Kalau Tuhannya Yesus, saya kan cuma 1 Allah doang. Nah, kalau Tuhannya Kristen ada berapa? Enggak, tadi dibilang Tuhan Yesus cuma satu Allah doang, itu di mana, Bang? Nah, itu satu-satunya mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Yohanes 17:3. Satu-satunya. Nah, sekarang Tuhannya Kristen berapa? Bang, dibilangnya satu-satunya Allah yang benar. Iya, terus kalau Itu Tuhannya bukan Kristen berapa? Allahnya satu, tapi Iya, satu-satunya sekarang Allah Tuhannya yang benar. Kristen, Bahasanya Uli. yang benar. Sekarang yang saya tanya Tuhannya Kristen berapa? Apa Ayo. di mute sih? Ini lagi mau dijawab di mute. Ya berapa coba berapa? Enggak, ini males banget ya. Kenapa saya harus di mute? Takut emangnya. Kalau yang takut siapa? Yang lain lah, Kenapa yang di lain mute? lah, yang lain. Sangat kasihan ya. Ya udah. Malah nyuruh yang Yang lain. mana, Takut yang lain, dijawab yang di lain. mute. Ya udah, sekarang Jadi coba nanti saya malah nanya disuruh lagi. yang lain. Oke, yang tegas ya. Yang tegas sekarang. Berarti Tuhannya Kristen ada berapa? Satu, Ustaz. Ya udah 1 ya. Beda ini Ustaz nanti dengan Jeff Colby dan John Luang ini. Jeff Colby ini kan cuman orang kesehatan katanya John Luang kemarin itu. Kok mau apa menggurui seorang teologi kan?
Ya, silakan ya Andre, silakan. Ustadz Atta, Ya. saya mau bertanya, dalam Al-Jasiyah 23 di situ dikatakan, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan? Oke, sudah. Di mana Ustaz dalam pemahaman Ustaz untuk ayat udah, ini? Udah saya jelasin ya. Iya. Jadi di dalam Al-Quran ketika ada kalimat mereka menjadikan hawa nafsunya Tuhan, maksudnya gini loh, Nabi Muhammad memperkenalkan Tuhan itu Allah. Mereka tidak mau. Mereka memilih dengan hawa nafsunya membuat patung disembah. Berarti kan hawa nafsunya yang mereka mau, bukan kebenaran yang sebenarnya. Andaikan mereka tidak mentuhankan hawa nafsunya, pasti dia beriman kepada Nabi Muhammad, mentuhankan Allah. Tapi mereka menurutin hawa nafsunya, apa hawa keinginan dia? Enggak, menurut saya Tuhan itu patung ini yang saya buat berhala. Gitu maksudnya itu. Ya. Jadi Ustaz, artinya di sini bahwa ketika Al-Quran menarasikan seperti ini, ternyata kalau kita melihat dalam KBBI bahwa kata Tuhan itu tertuju kepada Sang Pencipta atau tertuju kepada Yang Maha Kuasa. Namun itu tentu kita tidak bisa mengklaim bahwa pengertiannya seperti itu kalau kita merujuk kepada Al-Jasiyah 23. Artinya jadi ketika kita tunduk kepada hawa nafsu, maka makna dari kata Tuhan itu tentu melekat kepada orang yang menuruti hawa nafsu. Misalnya seperti Ustaz katakan, kalau mereka hawa nafsu mereka untuk menjadikan patung itu sebagai Tuhan, ya patunglah itu yang mereka pertuhankan. Atau dengan kata lain, kalau uang yang mereka pertuhankan, ya uanglah. Jadi tidak selamanya tentu kata Tuhan itu kalau kita mau melihat dalam KBBI tidak seperti apa yang dikatakan oleh KBBI. Kalau kita melihat ayat ini, itu sebabnya kadang-kala begini. Itu sebabnya memang kamu gini, Yong. Sebenarnya makna Tuhan yang sebenarnya itu walaupun KBBI atau secara umum saja, jangan loh kita pakai istilah seperti mentuhankan uang. Maksudnya apa? Seakan-akan apa? Istilah itu. Orang mentuhankan uang itu gini loh, seakan-akan seharusnya orang ini ketika jauh dari Tuhan susah. Orang kan enggak, kalau udah punya uang seakan-akan tidak ada artinya hidup itu. Lalu Allah mau dikemanain kan gitu. Nah itulah istilah nanti mentuhankan uang, seakan-akan uang ini segalanya gitu loh. Tapi tidak usah pakai istilah itu. Sekarang gini aja, kita pakai. Iya, Ustaz, tapi begini. Enggak, sekarang kita maksud pakai. saya begini, Ustaz. Enggak, tunggu. Kita kan memahami makna. Sekarang gini aja ya. Supaya orang anak kecil, remaja sampai orang tua supaya paham, gini aja. Kita pakai istilah gini. Tuhan itu wujud tertinggi, pencipta dan disembah. Kalau dalam Kristen siapa itu? Kalau dalam Islam ya Allah. Datanya jelas. Jangan diarahkan ke Tuhan makna-makna istilah-istilah lain, tidak usah. Nah kalau kamu pakai Al-Quran, maksudnya apa? Bahwa mereka ini membuat patung-patung dengan hawa nafsunya, inilah Tuhan saya, menurut mereka. Itu maksudnya itu. Tidak usah bahas itu, Al-Jariyat itu tidak usah. Tapi nggak apa-apa kan, kita kan hanya diskusi ringan. Begini, Ustaz. Bukan saja dalam Al-Quran, tetapi juga dalam Bible ada kata yang mengatakan, kalimat yang mengatakan bahwa mereka menjadikan, mereka ada narasi yang mengatakan Tuhan adalah perut mereka. Nah, iya kan? Karena mereka sudah tidak lagi menyembah kepada Tuhan mereka, namun di dunia mereka hanya mengejar harta, mereka hanya mengejar uang untuk apa? Memenuhi kebutuhan mereka, sehingga mereka tidak mempedulikan yang namanya sholat, ibadah. Maka di situ dikatakan
Ya, Nyong, Tuhanlah udah yang gue bilang Nyong. menjadi Udah gua perut bilang. mereka. Gini enggak. Jangan pakai istilah yang aneh-aneh. Pakai istilah yang bisa dipaham anak kecil, anak TK, anak SD, SMP, SMA, kuliah, sampai bapak-bapak. Sekiranya dipaham itu. Yaitu Tuhan itu pencipta. Iya, ini kan dan apa? Wujud tertinggi. Nah, kalau kita pakai Alkitab ya, pakai kitab-kitab yang kita imani, siapa itu? Ya? Saya bisa pakai perjanjian lama, perjanjian baru, Al-Quran bisa saya. Kita pakai yang umum biar gak bingung orang. Ya, intinya kita pakai makna Tuhan yang sebenarnya. Apa makna Tuhan itu? Wujud tertinggi, pencipta, dan disembah. Siapa itu? Sehingga kalau kita ingin menyembah, ibadah ke dia. Gitu loh. Sehingga ketika kita ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Ya dialah, Tuhan itu, gitu loh. Biar tidak bingung, ayo. Siapa itu? Aduh, Jeff, silakan Jeff. Apa yang kamu mau Jeff? Kalau paham Bible kita dialog, kalau tidak paham bertanya. Enak kalau di koman Islam itu enak. Yang paham Bible disuruh dialog, yang nggak paham disuruh bertanya. Yang kesurupan, kejang-kejang tak senyumin senyum yang indah. Will, siapa? Willy? Halo? Iya, Ustadz. Selamat sore semuanya. Semoga Tuhannya Yesus memberkati kita semua. Ya, Tuhannya Yesus memberkati. Amin, amin. Ya, ini Ustadz, ada yang mau ditanyakan. Boleh ya? Silakan. Ya, begini Ustadz. Ya. Begini Ustadz, pertanyaannya begini. Mengapa Allah memberikan nafsu kepada manusia? Apa guna nafsu dalam diri manusia itu? Dan adakah ayat di Al-Quran yang mengatakannya? Silakan. Oke, ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila radiyatan mardiyah, kayak gitu itu ya. Jadi nafsu itu keinginan. Kita ini beda dengan malaikat. Kalau malaikat tidak punya nafsu, maksudnya apa? Dia tidak butuh makan, tidak butuh minum. Mau melihat cewek cantik, dia tidak akan sahwat dia, karena tidak punya nafsu. Kalau kita manusia diberi nafsu, kita ini bisa apa? Bisa mikir ya, punya keinginan-keinginan. Itu nafsu namanya, gitu ya. Kalau kita tidak punya nafsu, ya seperti malaikat itu, tidak punya capek dia, tidak punya keinginan, itu. Nah manusia kalau tidak punya nafsu ya bahaya. Ya, melihat, wah, punya apa? Udah keinginan, intinya nafsu itu keinginan. Keinginan ini bisa baik, bisa tidak. Kalau keinginan saya baik, oh saya nanti mau sholat berjamaah, berarti oh besok saya mau puasa. Tapi kalau nafsu yang jelek, ya, oh besok saya nanti malam saya akan mencuri. Keinginan itu. Karena kita bukan malaikat diberi nafsu kita. Gitu intinya ya. Oke, lanjut. Bertanya Ustaz. Ya, lanjut, gas. Oke. Apakah umat muslim? Terima kasih Ustadz. Silakan dilanjutkan. Apakah umat muslim ketika bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ada jaminannya untuk surga? Iya. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannah. Berilah kabar gembira kepada orang yang beriman, berarti beriman kepada Allah. Lalu dia beramal kebajikan, semua perintah Allah. Takwa itu kan perintah kan, melakukan perintah, menjauhi larangan. Apa kabar gembiranya? Jannatin tajri min tahtiha al-anhar, diberi kabar gembira masuk surga dia. Ya udah itu datanya. Al-Baqarah 525. Ya, hadis ya. Al-Baqarah itu Quran. Oh iya. Iya. Tapi Ustaz, ya. Atau Fusilat ayat 30. Iya, tapi Ustaz begini. Saya setuju dengan ucapan dari Ustaz.
Tetapi apakah itu bisa jamin? Karena dalam surat Maryam 70 sampai 71 di situ dikatakan, Ustaz, selanjutnya sungguh kami mengetahui orang yang masuk neraka dan tidak ada seorang pun yang tidak mendatangi neraka. Udah usah lama-lama kalau kata Hatta. Jadi gini, Maryam 7172 itu kalau kita baca dari 69 semua akan masuk neraka. Semua manusia ya. Jadi gini, nanti kalau dalam Al-Quran itu kafi ayat 42 itu. Kalau dalam Bible Wahyu 20 ayat 21. Setelah penghisapan, manusia ini menjadi dua. Yang ke surga, yang ke neraka, semuanya itu. Kalau dia ke surga, ya ke neraka. Kalau gak neraka, ya surga. Makanya di 71 ini akan melewati gini loh. Orang yang masuk surga, misalnya ya, umat Islam masuk surga. Maka yang masuk surga ini, di sini nih surga. Di sini mahsyar. Penghisapan kan di mahsyar kan. Setelah penghisapan ke mahsyar, maka bagi yang masuk surga, lewat ini sirat ini, siratal mustaqim. Sirat ini di bawahnya neraka. Itu ya? Sirat itu seperti apa, Ustaz? Sirat itu seperti apa? Apakah jembatan? Iya, jembatan yang lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pedang silet. Kan tidak mungkin orang bisa melewati. Luar biasa ya, Ustaz. Luar biasa ya. Iya, makanya maksudnya melewati neraka ini gini. Maksudnya melewati gini. Di bawah ini neraka. Orang yang jatuh ya ke neraka. Maksud gitu melewati itu 71. Dan jangan lupa 72-nya. Yang bisa melewati ini hanya orang bertakwa. Karena Allah hanya menyelamatkan yang bertakwa. Maksudnya apa? Yang bisa melewati orang Islam yang bertakwa. Jadi kalau orang itu terdapat di mana? Hah? Ustaz, itu narasinya terdapat di mana? Apakah di hadis atau Al-Quran? Iya, hadis. Coba kamu. Hadis kan. Lah, kenapa emangnya? Hadis ini perintah. Tapi adakah jawaban, Ustaz? Tapi adakah jawaban dari Al-Quran? No. Saya tidak mau butuh hadis. Ayat barusan itu baca tafsir Ibnu Katsirnya. Iya. Begini Ustaz. Narasi yang disampaikan oleh Ustaz ya tidak semestinya apa yang dinarasikan dalam Maryam 7 sampai 71. Karena di situ udah ya gini ya, kamu kalau misalnya kamu nanya ayat, kan saya sudah jelaskan maksudnya ayat itu seperti apa. Saya jawab dengan tafsiran. Iya. Nah, kamu nanti jadi gini tahu saya tidak mau loh. Gimana sih kamu nanya ke Islam? Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Karena di situ dikatakan Ustaz, karena di situ tidak menarasikan seperti apa yang diungkapkan oleh Ustaz. Sekecil pun ada celah. Saya setuju dengan penjelasan dari Ustaz. Tetapi di situ sekarang saya anggap tidak usah pakai tafsir ya. Langsung ke 72. Harus mendatangi neraka. Enggak gini, kalau saya tidak pakai tafsir karena kamu tolak, udah ya, saya tidak masalah. Tapi ingat 72 ini yang selamat hanya orang bertakwa. Berarti yang tidak bertakwa manusia kekal di neraka kan? Ya sudah. Kamu itu. Tapi dipilih itu memang dipilih yang dikehendaki oleh Allah. Yang dipilih itu orang bertakwa. Yang dikehendaki. Udah gini. Hak prerogatif Allah itu. Hak prerogatif Allah. Yang dipilih itu orang bertakwa. Berarti orang Islam kan takwa itu kan? Berarti kalau non muslim kamu berarti kekal di neraka. Ya sudah, selesai. Iya. Sangat kasihan ya. Tapi itu hak prerogatif Allah. Bagaimana Allah menetapkan? Udah. Silakan mau nanya apa lagi? Udah kamu udah paham Bible, nanya aja. Kalau kamu saya tantang dialog Bible, ya udah mungkin berani kamu. Ya, giliran aku lagi Ustadz. Yong, kamu diam dulu Yong. Aku bertanya, tadi aku belum selesai bertanya, kamu udah potong Yong. Oke, begini Pak Ustadz. Ya,
Mengapa ayat Al-Quran itu dibacanya seperti nyanyian lagu, Pak Ustadz? Mungkin bisa dijelaskan? Silakan. Oke. Jadi gini, orang itu kalau udah ngerti tajwid, maka dia membaca Al-Quran sesuai logatnya Indonesia. Misal saya mengatakan, ya, wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Maka saya baca Al-Quran sesuai seperti saya barusan itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kan kayak gitu. Nah cuma gini, di dalam Islam itu ada membaca Al-Quran itu lagu-lagu yang sudah ditentukan. Ada Syekh Siddiq, Syekh Mahmud, ya. Ada nanti Bayati, apalah banyak. Ya, itu yang nanti kalau lomba-lomba pakai yang sah. Karena kalau orang cuma belajar ngaji, tidak belajar tajwid, maka nanti ketika dia ngaji, sebagaimana ada orang ya, saya orang Indonesia bahasa Inggris aneh kedengarannya. Gak sama, karena bukan logat kita. Makanya kalau pingin baca Quran itu sama seperti orang Arab, ya baik lagunya, cara menyampaikan, makhorijul hurufnya, harus tahu tajwid. Tajwid itu nanti membahas tentang apa? Apa definisi tajwid itu? Membaca Al-Quran sesuai dengan orang Arab baca bagaimana, ya, logatnya, semuanya, cara bacanya akan sama nanti. Makanya orang-orang kalau lomba, kenapa? Kok sering orang Indonesia sering juara gitu dia, di luar Arab juara. Kok ada bedanya orang Arab dengan orang Indonesia? Karena walaupun dia orang Indonesia, tapi dia sudah mempelajari ilmu Al-Quran seperti tajwid, makhorijul huruf, gitu. Karena penting itu, biar kita tahu, oh kalau nun mati bertemu iya, maka nunnya hilang, dimasukkan ke iya. Mai, bukan man. Oh ketika saya membaca nun mati bertemu dengan ba, oh berarti iklab, berarti dibaca mem, mim. Sorry, gua baru itu. Nah, nanti makhorijul huruf itu apa? Makhorijul huruf itu meletakkan ketika mengucapkan lafaz. Ibaratkan gitar itu kalau A ada di mana jari ini? Jreng, oh gitu. Kalau B pindah lagi jarinya, jreng. Nah, makhorijul itu gitu. Oh kalau saya huruf jim, di mana letak lidah ini? Oh tengah-tengah lidah sampai ke atas langit. Jaji jubaja. Jujan jani jaja naminal mujani maji jani ja, kayak gitu. Sasi subas susan sanisas naminal musni masih sanisa. Jadi meletakkan, ibaratkan orang pakai gitar. Kalau saya pakai kunci E, jari saya ada di mana? Oh kalau saya melafalkan sya, ada di mana lidah ini? Apa saja yang harus kita pakai gitu ya. Jadi apa, kita baca Quran itu masih panjang kawannya, bukan hanya kita baca panjang pendeknya bisa, oh saya pinter baca Quran, bukan. Masih banyak, ada tajwid, ada makhorijul huruf, ada goroib nantinya, ya kayak gitu. Iya, oke ya Pak Ustadz. Begini, jadi beda ya dengan ajaran kekristenan itu sendiri ya Pak Ustadz ya. Yang dimana ketika kita membaca Bible itu semacam membaca teks atau salinan saja ya Pak Ustadz. Seolah-olah Bible itu bukanlah firman Tuhan yang seutuhnya, tapi salinan dari teks-teks yang dirangkum menjadi satu kitab. Oke Pak Ustadz, terima kasih. Oke. Kamu aja mau ngapain tadi Jay? Ya coba aku mau tanya, yang kalau kalam nafsinya Allah itu kekal gak? Oke. Jadi kalam nafsi terlihat gak? Batu intinya kalamullah itu sifat, Jeff. Kalam itu bukan makhluk, sifat. Sifat itu maksudnya gimana sifat? Kenapa bisa jadi sifat? Oke, Kalau sifat kan? Oke, sudah, tenang. Sifat tuh gini loh ya. Misalnya saya, Tuhan itu kan mendengar kan, berarti dia mempunyai sifat, ya basor, sama mendengar. Tuhan itu melihat, berarti punya sifat basor, ya melihat. Tuhan itu tidak bisu berfirman, berarti tidak bisu berkata-kata dia.
Mana datanya? Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berfirman kepada Musa, kan gitu. Berarti Tuhan tidak bisu. Jadi firman ini, Allah berfirman, Allah mendengar, Allah melihat, Allah tidak tuli, tidak buta, tidak bisu. Maksudnya apa? Sifat itu. Tidak akan menjelma. Kekal itu sudah. Wong sifat kok. Kalau misalnya jangan hanya gini, Tata, Tuhan itu kuasa. Iya. Apakah kuasa itu kekal? Loh. Gimana wong sifat ditanya? Kan lucu kalian. Nanya sifatnya Tuhan. Kalam Allah itu berarti suatu realita yang ada dalam diri Allah, betul? Nah, sama dengan melihat. Melihat itu ada di mana? Tuhan melihat, ada di mana melihat itu? Penglihatan di mana? Aku berbicara kalam Allah, bukan melihat. Iya, Kalam Allah itu adalah suatu realita di dalam Allah, di dalam diri Allah itu, betul? Sekarang gini lah, Tuhan melihat, Tuhan berkata-kata, Tuhan mendengar, itu kan sifat itu. Menandakan Tuhan tidak bisu. Enggak, Tuhan kalau tidak kita buta. berbicara melihat, kalau berbicara melihat, Tuhan Anda punya mata, begitu? Loh, tidak. Jadi gini, Allah itu melihat, mendengar, tapi apakah kalau dia mendengar butuh telinga? Kalau melihat butuh mata? Ya tidak. Kenapa kok tidak? Karena dalilnya jelas. Asyura ayat 11. Kalau perjanjian lama, Keluaran 9:14, Yesaya 40. Tidak ada yang seperti aku di muka bumi ini. Dengan siapa kamu hendak? Oke, bagaimana kalam Allah itu menjadi kalam nafsi? Oh, maksud kalam nafsi itu ibaratkan gini loh ya. Saya berkata-kata. Ini kalam lafzi kan melafatkan saya. Atau saya belum berkata-kata di hati saya gini. Ini Bang Muto ya baru masuk ya. Nah, kalam nafsi itu kan belum dikucapkan sama saya. Berarti memang ada realita kalam dalam diri Allah itu, betul? Ada realita suatu kenyataan intinya kalam itu yang harus sifat. diakui. Udah, intinya kalam itu sifat. Enggak, seperti sifat. Tuhan berkata-kata, Tuhan mendengar, Sifat. Tuhan berbicara, Tuhan melihat itu. Jadi kalau misalnya nggak mendengar, nggak punya sifat. Kalau nggak berkata-kata, nggak punya sifat. Loh, kalau dia itu tidak mendengar, berarti kalau ada orang ngomong apa, tidak tahu apa-apa nanti dia. Oke, gini, Allah itu menciptakan segala sesuatu melalui apa kalau bukan berkata-kata, betul? Ya, ya kalau berkehendak ya pakai kata-kata. Kalau enggak ya terserah. Oke, Allah mau pakai. berkata-kata karena ada kalamnya, betul? Iya, tapi kan tidak harus berkata-kata. Sama seperti Bible, dengan lengan, dengan tangan kan gitu menciptakan. Enggak, kalau Allah kami nggak punya tangan. Allah kami roh, nggak ada tangan. Tapi kenapa dia menciptakan dengan tangan? Ya itu kiasan aja bahwa dia itu punya kuasa menciptakan segala sesuatu. Ya udah, berarti intinya Tuhan itu ketika dia menciptakan, bukan berarti Allah saya punya tangan. Enggak, siapa? Allah kami roh nggak punya tangan. Siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Bentar Bang, Abang udah tahu pasti. Kan Abang udah tanya itu. Sekarang aku tanya. Nah, kalam Allah itu Allah kan, Tuhan Anda kan menciptakan itu kan melalui kalamnya, betul? Melalui berkata-kata, betul? Iya, kalau dibergandakan pakai kata-kata ya pakai kata-kata. Kalau enggak ya terserah dia, terserah Allah mau pakai apa. Kalau Tuhan Anda nggak punya kalam, itu bisa nggak alam ciptakan sesuatu? Ya bisa. Diciptakan tanpa kalamnya? Ya bisa. Oh bisa? Iya. Oh, berarti Anda apa namanya beradul, Anda bilang kekal kalam Allah. Ya buktinya di Bible kamu dia menciptakan dengan tangan. Enggak, aku tanya tadi kan Bang Tata bilang kalam Allah itu kekal, berarti benar-benar ada dari awal permulaan sampai selama-lamanya. Sifatnya Allah itu kekal, ibaratkan gini loh. Tata, apakah Tuhan itu punya sifat kuasa? Iya. Apakah kuasa ini kekal? Ya iyalah. Kalau Tuhan tidak kekal kuasanya, berarti masa ada Tuhan tidak kuasa? Kan gitu nanti ya. Iya, tadi Abang bilang bisa kalau kalau tanpa kalam Allah bisa, berarti nggak kekal dong kalamnya. Loh, terus di mana datanya bahwa kalam Allah tidak kekal itu? Kan nggak ada kan? Nggak, tadi kan aku tanya. Tadi kan aku tanya, Abang bilang kalam Allah itu kekal, betul? Kalau kekal berarti emang udah ada dari awal, betul? Nah, terus sifat udah. Nah, bisa nggak Allah tidak punya kalam? Ya mustahil. Kalau dalam Islam mustahil. Karena gini loh ya, sifatnya Allah dalam Islam itu 20. Ada sifat wajib, ada sifat mustahil. Di antaranya Allah itu berfirman.
Jadi mustahil Allah itu bisu. Gitu loh. Allah itu kuasa, mustahil Allah itu tidak kuasa. Jadi kalau kamu nanya gini, Tata, Allah itu kuasa, iya. Apakah bisa dia tidak kuasa? Oh, mustahil. Secara akal. Gitu jawabannya. Iya, karena ada kalamnya kan di dalam dirinya kan yang harus diakui kan. Ada kalam Betul nggak? tentunya gimana? Iya, ya kan tadi kan abang bilang Tuhan Anda menciptakan segala sesuatu melalui kalamnya, melalui berkata-kata. Ya kalau dia betul? berkehendak, tidak harus berkata-kata. Jadi kalau nggak ada kalamnya bisa menciptakan? Ya bisa. Kan dia. Melalui apa? Lu terserah dia seperti saya. Ya, orang bim selabim bisa dengan kata-kata. Oh, saya mau menjadikan burung. Bim selabim. Oh, berarti dengan kata-kata. Atau saya tidak usah Berarti kata-kata. kalamnya nggak kekal. Hah? Loh, Berarti seperti kalamnya saya. nggak kekal. Oke, sekarang kamu tuh bisa nggak berkata-kata? Saya bisa berkata-kata, saya bisa nggak Yang kedua, berkata-kata. kamu bisa nggak diem? Apa? Bisa nggak kamu diem? Bisa, tetapi Ya sudah, kalam saya bukan berarti Enggak. kamu kok hilang kan kata-katanya? enggak, kalam saya tetap ada. Walaupun saya tidur, kalam sudah. saya tetap ada. Iya, ya sudah. Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan? Iya. Nah, akan kita kan berbicara penciptaan. Nah, penciptaan karena ada kalam-kalam betul. Intinya Tuhan itu punya sifat kalam, dia berfirman tidak bisu, sudah. Terus? Nah, tanpa kalam bisa nggak menciptakan? Ya bisa saja, kalau dia mau. Melalui apa? Dia kuasa. Melalui apa? Iya, bagaimana? Melalui apa? Melalui roda. Maka hendak dia. Karena ayatnya jelas, Ida aradallah. Kalau dia berkehendak, dia bisa dengan berfirman. Iya, tahu loh, Bang. Iya, kehendak itu apa kehendak? Kehendak itu sifat bukan? Iya, kehendak. Nah, kalau tanpa ada kehendak, bisa nggak alam menciptakan? Nah, itulah, itu mustahil yang kamu tanyakan, itu perlawanannya. Ibaratkan gini, di dalam Islam itu ada sifat wajib, Allah itu kuasa. Maka mustahil Allah tidak kuasa. Allah itu berkata-kata, mustahil Allah itu tidak berfirman. Nah, itu yang kamu tanya mustahilnya. Karena gini, kan memang kan kita tahu Tuhan menciptakan segala sesuatu. Kayak saya kan saya menciptakan sesuatu karena ada kalamnya yang udah Oke, kekal. sekarang Nah, saya nanya melalui ke kamu. kalamnya, Oke, Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan apa? melalui kalamnya. Oke, berarti kenapa sampai 6 hari? Apa? Kenapa sampai 6 hari? Itu di kejadian 1 nomor 1 diam dulu, Kiri, ya. menciptakan Apa? langit dan Nggak bumi dengar. nggak pakai Apa? firman itu, Ustaz. Enggak kira gini ya. Kalau dengan firman jadi langsung jadi kan? Bener nggak? Enggak langsung jadi, Gimana? harus melalui firmannya. Makanya berfirmanlah. Kalau nggak Nah, iya, kalau nggak ada berfirman. firmannya, kalau nggak ada firmannya, gimana? Maksudnya gimana? Berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala. Jadi langsung gitu. iya melalui pengetahuan karena ada pengetahuan. Contoh kayak gini, Gimana kayak caranya anak maksudnya? bayi. Maksudnya setelah dia mengatakan dengan firman jadi langsung jadi gitu. Hah? Iya melalui kuasanya, tetapi Oke, melalui kalau firman sudah karena ada langsung firman. jadi, kalau Firman dia kan, menciptakan firman kan langit dan kalam bumi, atau itu pengetahuan. Kalau dia menciptakan langit dan bumi dengan berfirman langsung jadi, kenapa sampai 6 hari? Iya, Dan di namanya hari- juga Allah. Ya dia menciptakan satu-satu lah. Ya, makanya gimana? Emang Tuhan Anda nggak begitu? Tuhan Anda bukannya 6 hari ya? Ya, Nggak. makanya kan saya sudah bilang, kalau Allah menciptakan terserah Allah dengan iradatnya. Apakah dengan berfirman atau pakai lainnya, terserah dia mau gimana. Iya, aku tanya. Ya, sudah. Nah, Tuhan Anda punya kalam nggak gitu? Maksudnya Iya. menciptakan. Nah, kalau Iya. nggak punya kalam bisa nggak menciptakan? Gini loh, Tuhan itu berfirman, sudah tidak usah dijamnya ulang-ulang. Iya, Tuhan Anda bisa nggak menciptakan segala sesuatu tanpa ada kehendak? Ya gimana sih, pertanyaan apa kamu ini? Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh, belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Iya, karena kan Tuhan itu karena punya kehendak kan bisa menciptakan segala sesuatu kan. Kehendak itu kan pengetahuan, betul. Contoh kayak bayi, bayi kan nggak bisa bisa mengerti kita ngomong karena nggak ada pengetahuan. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Maksud aku, kalam Allah itu
kekal nggak? Sesuatu realita nggak dalam Iya, kekal sama diri seperti Tuhan? kuasanya kekal, maha kasihnya kekal juga, melihatnya kekal, tidak akan buta dia. Ayo, terus apa pertanyaannya? Iya, berarti Allah itu menciptakan segala sesuatu melalui kalamnya, betul? Iya, kalau dia berkehendak. Rasanya pengen Nah, bakal kalau- puasa loh Ustadz. Kalau di Bibelmu Tuhan bisa menciptakan dengan lengan, dengan tangan gitu. Nggak ada, itu cuma kiasan. Di mana Tapi itu melalui kiasan? firman-Nya Coba, atau coba. kehendaknya. Coba, di mana Dengar, itu kiasan? Firman Coba. itu kan kehendak. Ya, coba. Di mana itu dan ini kiasan itu di mana datanya? Coba. Yohanes 1 ayat 1. Lah enggak di Yohanes mana 1 ayat bahwa 1. itu kiasan? Dengan tangan itu di mana ayatnya? Tuhan menciptakan langit dengan tangan itu mana datanya? Nggak ada, aku bilang dengan tangannya. Bang Tata ya bilang begitu. Iya, kenapa kamu mengatakan itu kiasan? Nong kamu udah tahu datanya. Iya, mana datanya? Aku perlu lihat lagi. Goblok. Yesaya 41:20. Atau Ibrani 1 ayat 10. Jadi gini, Allah kami itu roh ya, jadi nggak punya tangan. Supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan pengetahuan Tuhan, tangan Tuhan yang membuat semuanya ini dan Nah, tangan Tuhan. ya ini kiasan bahwa memang pekerjaan Ya, Tuhan. sudah, Tangan Tuhan itu sudah. artinya pekerjaan Tuhan. Iya, kiasan, bukan dengan pekerjaannya, melalui Oke. pekerjaannya, bukan dengan tangannya. Oke, di mana itu pekerjaan? Itu jelas kok. Makanya intinya gini ya, tidak usah tanya bagaimana caranya Tuhan. Intinya dia itu ya, dia menciptakan. Kalau dia berkehendak, mudah untuk menciptakan itu. Iya, makanya aku nggak ngerti Tuhan ada seperti apa, nggak punya Ya, kalam sama kah, seperti di kekal Bible. kah, realita kah gitu Sama loh. seperti di Bible. Ya, kami Tuhan saya Allah saya punya firman, punya pikiran. Ya, Allah Anda sama. punya pikiran Ya, nggak? sama. Oke. Nah, pikiran itu kalam oke, bukan? Sekarang gini. Sekarang kalau kamu pakai data ya, kalau firman iya saya tahu datanya, banyak datanya. Nah, sekarang mana Tuhan itu punya pikiran? Coba datanya di mana? Di Yohanes 1 ayat 10. Coba baca. Coba dibaca. Yohanes 1 ayat 10 ya. Nah. Dari mulanya dia yang disebut bentar. Dari mulanya dia yang disebut firman sudah berada di dalam dunia ini. Dunia diciptakan oleh dia, tetapi orang-orang yang ada di dunia tidak mengenal dia. Itu. Loh, mana pikiran? Firman itu pikiran. Firman itu artinya pikiran dari kata logos, logika. Jadi mana pengetahuan. datanya? Datanya di mana? Di logos, di kitab Septuaginta bahasa Yunani. Coba baca, coba buka. Gini loh ya, kalau firman itu perkataan, datanya kan jelas. Keluaran 34, 28, Yeremia 15, 16, Yeremia 30 ayat 4, Yehezkiel 3 ayat 4. Tapi kalau firman itu pikiran, saya tidak menemukan itu. Coba di mana? Iya, oke. Kalau nggak ngerti pakai pikiran, pakai logos atau logika. Logos itu kan berasal dari logos itu kan di mana? logika. Di mana bahwa firman itu logika? Coba. Ini ada Bang Monto ya, Bang Monto itu tahu loh tentang bahasa aslinya. Iya, logika itu logos. Maksudnya gimana? Tuhan itu berlogika gitu, maksudnya gimana? Iyalah, Allah kami punya pengetahuan. Dengan pengetahuannya dia menciptakan segala sesuatu. Nah, Tuhan Anda gimana? Punya pengetahuan intinya gini, kalau Islam ya Tuhan itu maha tahu. Berarti apa? Ilmu, hayat, hidup, kudrat, kuasa, iradah, Iya, ilmu itu berkehendak. pengetahuan bukan? Nah, karena Ya, punya tuh, ilmu kan? Iya, tapi ayatnya jelas dalam Ilmu Al-Quran. itu Kalau dalam Bible pengetahuan mana? bukan? Oke, sekarang dalam Bible Ilmu mana? itu pengetahuan bukan? Apa? Loh, ilmu kok pengetahuan gimana? Maksudnya dia maha mengetahui. Iya, maha mengetahui karena dia punya ketahuan itu kan. Inilah Kristen kadrun. Tahu Coba pakai data dia dulu. mengetahui. Sekarang pakai data. Sekarang kita Ya, pakai jawab data dulu ya. aku. Allah maha tahu karena dia punya pengetahuan kan, betul nggak? Ya, punya pengetahuan gimana? Dia itu Dari mana Anda bisa berkata? bukan Dari mana Anda bisa pengetahuan. berkata Tuhan Anda maha tahu, tapi dia tidak punya pengetahuan? Bagaimana Anda bisa berkata seperti itu? Kalau pengetahuan, ilmu pengetahuan berarti dia belajar. Oke, enggak ada karena belajar. Setiap orang ilmu, Masa Tuhan kalau belajar? Allah itu kan memang dia pencipta. Kenapa belajar? Di kisah para Nah, rasul coba. 1 nomor 1, dengar. Aku sedikit. Di kisah para rasul nomor 1 nomor 1,
Itu juga logos loh. Baca. Iya, Bisa firman itu ada logos, ada remata, ada grafik. Iya, jadi buku. Dibedakan, bisa Jadi dibedakan. buku di situ. Iya, buku itu dalam bentuk grafik, dalam bentuk artinya Grafik. tulisan. Firman itu yang Di dalam tertulis kisah seperti para kitab rasul suci Anda, di itu situ kan ditulis. logos juga sama-sama logos. Iya, logos itu juga firman yang ditulis. Apalah ini? Sejak Iya, kapan makanya ngerti firman. buatan si Lukas Logos itu jadi firman. firman? Sejak kapan buatan si Iya, Lukas logos jadi itu firman? artinya firman yang ditulis. Sejak kapan buatan Lukas inilah yang kutulis dengan tanganku sendiri, kata Lukas. Sejak kapan jadi firman? Ya, Lukas itu penulis Injil sinoptis. Gua mampus lah ini, mampus lah ini. Sinopsis. Iya, Lukas itu penulis Injil sinopsis. Udah enggak, dia ada tahu apa-apa tuh. Ya makanya aku bilang, bagaimana Anda mengatakan bahwa Allah itu maha tahu, tetapi kamu nggak mengakui dia punya pengetahuan? Oke, sekarang gini, kita adu data ya. Tuhanmu maha tahu nggak? Ya iyalah, karena dia itu Oke, punya sekarang pengetahuan. sebutkan Tuhanmu siapa dulu, taruh pakai dalil bahwa dia maha tahu. Silakan. Saya dulu Ali Imran. Dia Tuhan itu, 189. Tuhan itu, Tunggu dulu, Tuhan itu tunggu. gelar, bukan Enggak, iya. Tuhan itu artinya terserah gelar. Kayak mau gelar atau siapa terserah, intinya siapa Tuhan. Ya masalahnya nanti nggak ngerti, nanti prasangka Tuhan itu Allah. Tuhan itu bukan gini ya. Tuhanku maha kuasa dulu ya, dia kuasa. Ayatnya jelas. Ya, Allah yang maha kuasa. Maka ini dalilnya Ali Imran 189. Sekarang Tuhanmu siapa? Kuasa enggak? Silakan pakai data. Iya, Tuhan saya maha kuasa, tertulis di Yohanes 1 ayat 10. Kita siapa Tuhannya? Nah, kalian ini cuma menghayal, punya Tuhan itu menghayal kalian. Tuhan saya siapa? Bingung kalian. Halusinasi. Nggak tahu. Iya, Tuhan Lukas 2 ayat 11, telah lahirlah Tuhan juru selamat di kota Daud. Engkau akan menamai Manuel, Yesus. Oke, terus di mana kuasanya dia? Mana artinya? Kuasanya dia itu menciptakan segala sesuatu, Yohanes 1 ayat 10, Yohanes 1 ayat 3, 1 Korintus 8 ayat 6. Pakai data. Aku ini Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Coba mana Yesus mengatakan itu? Ya, kau mengaku nggak sama aku, kau manusia? Kau mengaku nggak sama aku kalau kau manusia? Perlu nggak kau mengaku? Nah, berarti ya, Yesus pakai bukan logika, Tuhan, ya? pakai logika. Oke, sekarang berarti Yesus bukan Ya, Tuhan, coba kamu perlu nggak mengaku sama saya kalau kamu manusia? Perlu nggak? Nggak usah, saya manusia. Ya udah, begitu juga Yesus Tuhan. tidak perlu ngaku dia tetap manusia. Dah harus ngaku dia manusia. Yesus tidak perlu ngaku, tetap orang tahu dia manusia. Enggak, dia itu Tuhan, nggak perlu mengaku dia Tuhan. Sama seperti yang nggak perlu mengaku kepada saya kalau Anda manusia. Oke, kalau dia Tuhan, bisa nggak berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Oke, kalau kamu bilang minta mengaku dia Tuhan, Yohanes 13 ayat 13, aku adalah guru dan Tuhan. Saya nanya, kalau dia Tuhan, bisa nggak berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Nggak bisa. Bisa, karena dia itu satu kehendak dengan Allah. Silakan pakai data. Aku bisa Yohanes 10 ayat 18. apa-apa dari diri sendiri. Yohanes 10 ayat 18. Yohanes 10 ayat 18. Apa di situ? Bisa nggak berbuat apa-apa dari dirinya? Aku baca ya, Yohanes 10 ayat 18 ya. Nggak jawab dulu, bisa nggak Tuhanmu itu berbuat apa-apa dari dirinya? Iya, makanya baca dulu ini. Indah, jawab dulu, bisa tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya. Oke, dia mati kehendak dirinya atau dibunuh oleh Romawi? Dia dibunuh Romawi. Ya sudah, berarti Romawi bisa ngambil nyawanya. Katanya, woi, tidak ada yang bisa ngambil nyawaku. Apa kata Romawi? Iya, tapi dia berkuasa. Iya, tapi dia berkuasa. Dia berkuasa untuk tidak memberikan. Dia ada Romawi, dia sombong. Tidak ada yang bisa ngambil nyawaku. Kata Romawi, sini kamu ngomong gak bisa, ini saya bisa. Dor, kena lambungnya, mati dia. Dor. Nyungsep ke bawah. Apa kata Romawi? Ngomong tidak bisa katanya. Saya bisa ngambil. Iya, ini kan berkuasa. Dia berkuasa mengambilnya. Yang kedua, dan aku bisa bangkit sendiri. Ternyata saya baca dalam Kisah Para Rasul 5:30, 2:32, dibangkitkan dia.
Berarti omongan Yesus dua-duanya gagal, bohong. Iya, dibangkitkan oleh keilahian firman. Oke, sekarang katanya ya, coba kalimat pertama Nah, apa? banyak kali dibahas tapi Tunggu. ya, aku mau menjelaskan. Tunggu dulu. Ini lihat, ucapan Yesus yang pertama ucapannya, tidak ada yang bisa mengambil nyawaku. Aku kalau di mute turun aja aku ya, capek. Tidak apa-apa, silakan turun. Karena kalian, karena Jadi kalian Bang Tata udah 100 kali. Oke, tenang ya. Jeep Colby ya, kalah dari tadi. Oh ya, tidak apa-apa, tidak penting bagi saya. Oke. Jadi gini ya, Kristen ini selalu pakai ayat bunuh diri. Apa kata dia? Tidak ada yang bisa mengambil nyawaku. Ternyata ada yang bisa. Digantung. Yang menggantung itu yang bisa ngambil nyawanya. Yang kedua, dan aku bisa mengambil nyawaku sendiri. Maksudnya, aku kalau mati bisa bangkit sendiri. Ternyata gak bisa. Banyak ayatnya itu. Dibangkitkan. Dibangkitkan oleh Tuhannya, oleh Allah. Gitu. Masa Tuhan dibangkitkan Allah? Mana pula ini Tuhan dibangkitkan Allah ini? Ini ada Arlan Sumba. Siapa nih? Ayah, selamat malam ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya cuma menyampaikan kepada Ustadz Tata, apa artinya firman itu? Firman itu kan perkataan dan perintah Allah. Bukannya artinya firman itu jadi wujud gitu. Nah, tolong dibetulkan kepada Kristen-Kristen ini, dia nggak tahu firman itu apa. Roh Kudus. Sudah, jangan lama-lama, Bang. Oke. Sudah. Jadi gini, ada kalam, ada kalim, ada kalimah gitu ya. Kalau kalimat itu susunan dari huruf. Aku, A, K, U. Itu kalimat namanya. Kalau kalim susunan dari kalimat. Saya pergi ke pasar, itu kalam itu. Susunan dari huruf aku pergi ke pasar. Makanya Musa ini diberi gelar kalamullah. Berarti Allah berfirman. Isa kalimatullah. Maksudnya diciptakan dengan kalimat kun. Kun ini kan kalimat. Jadilah. Kun jadi. Kun jadilah. Maka jadi. Ini kan kalimat. Tapi kalau Musa kalamullah. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berfirman kepada Musa dengan kalam yang sempurna. Berarti kalau kalam banyak, misalnya innani anallah, kan gitu dalam Al-Qur'an Toha itu. Ini kan kalam berbicara kepada Musa. Gitu. Kalau kalimat Isa, maka disebut wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Kenapa disebut kalimatullah? Karena diciptakan dengan kalimat kun. Gitu ya. Oke, silakan. Oten apa Kristen, Bang? Oten, Bang. Oten. Oke. Silakan. Mau diskusi atau mau bertanya atau hoba-hoba, ayo. Kalau menurut abang itu kan Isa itu kan ada dituliskan di kisahnya di Al-Quran kan. Jadi ajaran-ajaran yang diajarkan Isa itu di Al-Quran apa aja gitu. Sama seperti di Bible. Jadi gini, Isa itu utusannya Allah untuk Israel. Ali Imran 49. Seorang nabi. Maryam 30. Diberi ajaran. Al-Maidah 46. Mentuhankan Allah. Al-Zukhruf 64. Innallahu wa rabbi wa rabbukum fa'budu. Ya sama seperti Yesus, utusan untuk Israel. Matius 15:24. Seorang nabi, Markus 6 ayat 4. Penyampai firman, Yohanes 17:8. Mentuhankan Allah, Matius 11:25, Markus 12:29. Sama. Utusan nabi, penyampai firman, mentuhankan Allah. Sama seperti Al-Quran. Jadi yang disampaikannya firman itu kalau di Al-Quran gak ada gitu dituliskan. Yang ajaran. Ya walaupun di Bible gak ada. Kalau dalam Al-Quran ada. Ajaran-ajaran itu, tauhid itu. Isa,
mengenalkan bahwa dirinya utusan, memperkenalkan Tuhan itu Allah yang Esa. Ya, dia diberi mujizat Al-Maidah 110. Mujizatnya apa? Menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta. Itu kan semuanya ada. Iya, tapi saya Kisah-kisah baca di terjemahannya, maksudnya kan kayak kisahnya dia abad keberapa ada di situ, nggak ada. Saya baca di terjemahan itu. Ya enggak, karena Al-Quran itu menceritakan yang diselewengkan doang. Kalau masalah kelahirannya, silsilahnya, walaupun di Bible ya sudah pernah menerima firman. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Di antaranya isinya firman adalah aku lahir di tanah ini. Tidak ada. Coba di mana ada? Yang ada itu kan buku sejarah. Tulisannya Lukas, dia lahir di Nazaret misalnya. Itu kan bukan firman itu. Nah, Al-Quran bukan membahas tentang silsilah, tentang lahir di mana. Karena orang tahu. Itu loh. Oke. Terima kasih, Bang. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.